Manajemen laboratorium komputer berbasis aplikasi, penerapan aplikasi Veyon. Biodata peserta BIMTEK, nama Wiratama Sari Sarwinda, instansi SMP Negeri 2 Peseksu, asal daerah dari Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum saya menerapkan tentang langkah-langkah pengoperasian aplikasi Veyon, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kepada Anda semuanya tentang apa itu aplikasi Veyon. Sekilas tentang aplikasi Veyon. Veyon adalah perangkat lunak gratis sumber terbuka untuk pemantauan komputer dan manajemen kelas yang mendukung Linux dan Windows. Alamat website resminya adalah veyon.id. Fitur utama dari Veyon ini adalah kemampuan untuk melakukan monitoring komputer dan melakukan akses jarak jauh atau remote control kepada semua komputer yang terhubung dalam jaringan yang sama. Fitur-fitur utama pada aplikasi Veyon. Yang pertama ada monitoring, yang kedua ada full screen demo, window demo, yang ketiga ada log, yang keempat ada remote view dan remote control, yang kelima ada power on, reboot dan power down, yang keenam adalah text message. Lanjutan fitur-fitur aplikasi Veyon ada run program, open website, file transfer, dan screenshot. Persyaratan hardware dan software pada aplikasi Veyon. Untuk hardware, setidaknya gunakan 2 GB RAM, kemudian sistem multi-inti 2-4 inti CPU, sistem software itu harus menggunakan Windows dan Linux. Langkah-langkah dalam pengoperasian aplikasi Veyon. Pertama, penginstalan aplikasi Veyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi Veyon. Pertama-tama silakan download terlebih dahulu aplikasi Veyon sesuai dengan kapasitas Windows-nya, apakah Windows 32 atau yang 64. Saya pilih karena laptop saya 64 bit, kita pilih yang 64. Tunggu sampai penginstalan selesai. Ini sudah selesai, kemudian kita bisa run di sini. Nah, kemudian sebelumnya kita sediakan dulu 2 buah laptop pertama dan laptop kedua. Sediakan terlebih dahulu 2 buah laptop pertama dan laptop kedua. Nah, ini sudah selesai, kita klik next. Silakan klik next. Kemudian klik I agree. Kemudian next lagi. Ini laptop pertama dijadikan sebagai laptop master. Laptop master ada atau laptop pengendalinya. Kita klik semua yang Veyon masternya, semuanya dicentang untuk Veyon master. Dan kita lakukan install. Oke, kemudian kita klik finish. Nah, ini untuk yang aplikasi Veyon yang ada di laptop client ya. Kita klik next, klik I agree, klik next. Kemudian ini jangan dicentang dua-duanya, centang satu saja. Yang dicentang adalah interruption driver. Kemudian pilih install. Nah, untuk aplikasi Veyon ini ya, syaratnya adalah kita harus menggunakan jaringan yang sama. Di sini menggunakan Oppo A92. Kemudian untuk yang laptop klien itu juga menggunakan jaringan yang sama. Jadi ini kekurangannya adalah menggunakan menggunakan satu jaringan internet yang sama. Langkah kedua, instalasi Veyon pada laptop server. Baik teman-teman semuanya, tadi aplikasi Veyon yang sudah kita install, kemudian kita buka. Cara bukanya kita klik start sini, kemudian klik kanan start, ada bacaan search di sini, kemudian kita tulis Veyon. Oke. Nah, di sini ada bacaan Veyon configuration, kita buka open. Ya, kita buka. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita besarkan terlebih dahulu. Oke. Muncul tampilan seperti ini. Kemudian pada bagian general, kita lihat pada bagian method. Ada bagian method. Nah, kebetulan ini sudah metodenya sebenarnya ya, key file authentication. Nah, ada ini di bagian method itu seperti ini pilihannya. Pilihan awalnya sih ada logon authentication dan key file authentication, dan kita pilih yang key file authentication.
Ya, ini sudah benar. Kemudian kita klik dulu bagian service untuk memastikan bahwa ini stop di service. Ya. Kemudian kita klik bagian authentication key authentication. Nah, ini ya yang kita klik. Ini kita buat lebih dahulu, kita klik create key pair. Oke. Klik key pair untuk kuncinya, pasangan kunci, membuat pasangan kunci, tulis nama kita. Jangan dikasih spasi ya. Kemudian kita klik OK. Nah, OK, kita klikkan. Oke, nah ini ada yang private, ada yang public, pasangan kuncinya. Kemudian kita klik yang public. Kita klik yang public sampai muncul tanda biru seperti ini. Akan warna biru seperti ini. Kemudian kita klik export key. Nah, jangan lupa untuk bagian export key kita siapkan flash disk seperti ini ya. Kita colok di bagian sini pemirsa. Nih, kita klik di sini. Nah, kemudian ini kita lanjutkan export key ini ya. Nah, ini USB drive tadi kita simpan saja. Nih, public key. Nah, itu setelah kita klik authentication key, kita balik ke langkah selanjutnya adalah ke location and computer. Ke bagian location and computer. Ya, seperti ini misalnya ya. Nah, bagian location and computer. Kemudian kita klik ini untuk menulis nama komputer kita. Ini location kita tulis ya. Kita tulis ya. Gitu ya. Kemudian kita tulis misalnya lab Wiratama-Sari Sarinda. Nah, kemudian untuk yang ini di bagian sini kita klik juga ini untuk laptop klien komputer. Kita cari di sini ya. Cari di bagian sini. Kita klik ini ya. Kita klik ini. Explorer. Oke, kita tunggu dulu bagian Windows Explorer. Kemudian di sini ada tulisan this PC ya, this PC. Kemudian kita klik kiri ya. Kemudian ada properties, ada bagian properties. Itu bahasa ini. Tunggu. Langkah berikutnya kita kembali ke bagian location on computer. Nah, di bagian location on computer ini ya, kita tulis tambahan di sini ya. Klik nama di sini, ada new location, klik location, kemudian kita iris dan kita klik nama kita misalnya Nah, ini tulis sini yang saya Lab Wiratama-Sari Sarinda. Nah, kemudian di bagian name dan host itu ya kita tambahkan lagi dengan klik ini. Ya, di bagian name dan host itu ada new komputer. Ya. Ini bagian nama laptop tadi itu yang sudah ada namanya. Ini ada namanya tadi itu desktop 29 Ibrahimski. Kita masukkan ke dalam sini pemirsa ya. Harus sama desktop 29D 08 SQ. Nah, kemudian yang bagian host address itu namanya sama ya, samakan. Oke, kemudian kita copy saja seperti ini. Copy kemudian host address. Pasti seperti itu. Ini sudah selesai ya, sudah selesai pada bagian tahap pertama. Kemudian kita klik apply. Kita start now. Oke, kita apply ya. Ini kita sudah selesai mengerjakan di bagian laptop master. Nah, kita akan beralih ke bagian yang laptop klien. Oke guys, ini pada bagian laptopnya klien kita buka lagi sama Veyon configuration. Sama tadi tuh kita dicari di sini, klik Veyon ya, Veyon
Kemudian nanti akan muncul dan kita klik yang bagian Veyon Configuration. Veyon Configuration. Oke. Kemudian kita klik bagian General ya. Klik yang General. Kemudian nanti bagian metode ini kita rubah terlebih dahulu ya. Sama pengerjaannya kayak yang laptop master ya. Bagian sini kita rubah. Oke, ini agak lambat. Nah, ini kita rubah menjadi yang Key File Authentication. Key File Authentication. Oke. Nah, kalau sudah ya. Oke guys, pada bagian authentication ya, authentication kita mau mencocokkan kunci yang ada di sini. Kunci yang ada di sini yang kita simpan tadi ke yang sudah kita ekspor ya, yang sudah kita ekspor ke dalam flash disk tadi, ke dalam flash disk. Kemudian mau kita masukkan ke sini ya. Kita buka, klik yang import key. Import key. Nah, sekarang kita klik yang import key. Nah, kemudian di dalam flash disk tadi, ya, ini di dalam flash disk dan sudah ada ini namanya ya, public key. Bagian public key, kemudian kita open. Kita open. Oke, kita oke. Kita oke. Nah, ini sudah muncul nih ya. Sudah muncul. Oke. Baik, kita beralih kepada bagian location and computer ya. Di bagian location and computer. Nah, dan kita klik di sini ya. Tuliskan di bagian location. Di bagian location ini nama lab kita tadi kan berbesar. Kita lihat lagi di sini ya. Location kita, lab kita namanya adalah Lab Wiratama Sarisarinda. Jadi di sini tulis juga ya. Di bagian ini kita akan tulis Lab Wiratama Sarisarinda sama seperti nama yang ini, mencocokkan. Oke, kita caps lock, kita tulis ya. Oke, ini sudah dicocokkan Lab Wiratama Sarisarinda ya. Kemudian kita klik bagian sini guys. Yang bagian sini ya tidak perlu dituliskan apa-apa, bagian sini tidak perlu dituliskan apa-apa. Langsung kita menuju ke bagian apply. Klik bagian apply. Klik, kita tunggu saja. Nih, kan ada bagian ini ya, dan kita klik yes. Yes. Oke, yang ini pekerjaan yang di sini di laptop kalian sudah selesai. Maka berikutnya adalah kita kembali lagi ke laptop master. Nah, kita buka Veyon Master ya. Pada Veyon Master itu di bagian desktop itu sudah ada yang gambar ini. Sudah ada yang gambar mata ya. Kita klik saja yang bagian gambar mata. Veyon Master akan muncul Veyon 4 seperti ini. Oke. Kemudian kita klik yang bagian location komputer untuk memastikannya. Kemudian kita centang Lab Wiratama. Nah, ini sudah tampil ya guys, sudah tampil, dan kita tunggu saja. Nah, kalau mau klik tombol monitoring misalnya, ini kalau sudah terjadi begini, ini artinya sudah online and connected ya. Online dan connected, kita sudah siap untuk mengaplikasikannya. Ya, misalnya kita mau remote control. Oke, nah ini kalau mau remote control. Nah, ini juga ya. Kita mau klik apa seperti itu. Ya, remote control yang ada di sini. Ini ya. Ini kita klik ini. Nah, kita klik oke, bagian Yungki Akbar. Kita bisa kendalikan. Oke, kalau misalnya kita mau klik fitur-fitur yang lainnya ya, nah seperti ini ya. Saya klik di sini, ini juga muncul ya, sama. Misalnya kalau kita mau coba ya, nah oke, ini ya, saya fotokan sini aja ya. Saya mau klik
Oke, itu remote control. Misalnya saya mau klik ya ini, misalnya yang tombol ini, remote view misalnya. Ini adalah remote view sama ya. Kemudian kalau saya mau klik stop demo. Nah, kok begini? Kita mau apa misalnya? Bagian remote control ya, bagian remote control. Nah, ini adalah tampilan dari layar komputer, layar laptopnya, komputer Acer ya misalnya ya. Dan kalau kita mau mengendalikannya misalnya ya, kita mau klik ini misalnya. Oke, nah di sini pun juga akan terbuka ya, sini juga akan terbuka sama. Karena masih lama ya, kita tunggu dulu Firefox. Seperti ini ya guys, sama nih, sama tampilannya. Karena pengendaliannya menggunakan remote control. Kita stopkan saja di sini karena ini Firefox. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.